Perkenalkan, nama saya Syaida Sofia. Kakak, nama saya Sekaligus Sudarito. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan instalasi kabel jaringan LAN. Pengertian instalasi jaringan. Pengertian jaringan Local Area Network atau LAN secara sederhana, LAN adalah sistem komunikasi komputer yang terbatas pada jarak beberapa kilometer dan menggunakan koneksi berkecepatan tinggi, antara 2 hingga 100 Mbps. Pada LAN, setiap komputer dapat mengakses sumber daya yang ada sesuai dengan izin yang telah diberikan. Instalasi kabel jaringan. Salah satu cara menghubungkan dua komputer adalah dengan menggunakan kabel jaringan, atau yang biasa dikenal dengan kabel UTP, Unsolicited Twi-Fi, yaitu suatu kabel yang digunakan sebagai media penghubung antara komputer dan peralatan jaringan, hub atau switch, agar kedua komputer bisa saling sharing data dan bisa juga sharing internet. Teknik menghubungkan dua komputer dengan kabel UTP secara langsung ini termasuk dalam jaringan peer-to-peer atau point-to-point. Menghubungkan dua komputer dengan kabel cross atau cross, yaitu PC ke PC atau LAN card ke LAN card tanpa menggunakan hub atau switch. Bila sudah mengenal konfigurasi LAN dan TCP atau IP, maka cara menghubungkan dua komputer ini tak beda jauh dengan menghubungkan ke beberapa komputer dengan hub. Alat dan bahan instalasi kabel jaringan. Sistem yang diperlukan adalah 2 unit komputer, kabel UTP secukupnya, konektor RJ45 secukupnya, tang UTP, hub atau switch, gunting, multimeter atau tester. Urutan kabel cross: putih hijau, hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat coklat. Urutan kabel straight: putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat coklat. Pemasangan: 1. Siapkan peralatan dan bahan yang dibutuhkan. 2. Potong kabel sesuai dengan kebutuhan. 3. Kelupas jaket pelindung pada kabel kira-kira sekitar 2 cm. 4. Pisahkan pilihan pada kabel sesuai dengan warnanya. 5. Urutkan sesuai dengan standarisasi yang ada. 6. Potong secara rata jika kabel sudah diurutkan. Sisakan sekitar 1,5 cm. 7. Masukkan kabel UTP dalam konektor RJ45. Pastikan urutan kabel benar, jaket pelindung masuk ke RJ45, dan semua kabel telah masuk sempurna hingga menyentuh pangkal RJ45. 8. Krimping konektor RJ45 beserta kabel tersebut dengan tang krimping. 9. Lakukan pada ujung yang satunya. Gunakan flux atau kabel tester untuk menguji koneksi kabelnya. Lalu 10. Kabel UTP sudah siap digunakan. Mengoneksikan dua komputer dengan kabel UTP dan memberikan alamat TCP atau IP. Untuk memberi TCP atau IP, sekarang kita ambil contoh pada konfigurasi menggunakan WinXP. Untuk OS lainnya kurang lebih juga sama, yaitu klik Start, Setting, Network, Connection, klik kanan, Local App Connection, Properties. Pada jendela Local Area Connection Properties, pilih Internet Protocol atau TCP atau IP. Klik tab Properties, lalu pilih Use the following IP address. Lalu isikan IP address kelas C. Komputer tersebut bisa saling berkomunikasi. Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu pastikan kedua komputer memiliki network card yang telah terinstall drivernya. 2. Siapkan kabel UTP dengan susunan kabel crossover. 3. Set IP address kedua komputer dengan IP address berbeda tetapi dengan subnet yang sama. Sebagai contoh, IP address komputer A 192.168.1.1 dengan subnet max 255.255.255.0. IP address komputer B 192.168.1.2 dengan subnet max 255.255.255.0. IP crossover terpasang. Langkah berikutnya adalah men-setting IP address secara manual pada masing-masing komputer tersebut. Berikut caranya pada komputer dengan OS Windows XP. Klik Start, Control Panel, double klik Network Connection, klik kanan pada icon Local Area Connection, klik Properties. Pada jendela Local Area Connection Properties, sorot Internet Protocol atau TCP atau IP. Kemudian klik tombol Properties. Akan terbuka jendela Internet Protocol atau TCP Properties. Please use the following IP address, lalu isikan IP address tersebut. Mengoneksikan dua komputer dengan kabel UTP dan memberikan alamat TCP atau IP. Lakukan hal yang sama pada komputer yang satunya. Set dengan IP address yang berbeda untuk mencoba apakah komunikasi antar dua komputer tersebut sudah
Hasil, lakukan perintah PNG antar komputer lewat command prompt. Kalau berhasil akan muncul pesan reply, lakukan ping dari komputer 1 ke komputer 2. Begitu juga sebaliknya, tetapi terkadang kamu harus mematikan dulu firewall di komputer kamu karena terkadang firewall memblokirnya. Setelah firewall dimatikan, klik start ketika CMD lalu enter. Lalu ping dan komputer 1 ke komputer 2 dengan ketikan ping 192.168.1.1 tanpa tanda petik. Sebelum saling ping, lakukan pengecekan seperti berikut. Cek koneksi kabel utama Microsoft apakah sudah benar. Pastikan LAN adapter sudah aktif. Cek IP address kedua komputer apakah sudah satu subnet. Matikan firewall atau aktifkan pilihan file and printer sharing pada exception Windows firewall. Kalau kedua komputer sudah saling terhubung, selanjutnya kita bisa saling berbagi data atau resource antar komputer seperti misalnya menggunakan printer, sharing atau saling berkirim pesan singkat lewat. Video ini akan mempraktekkan cara membuat jaringan LAN, di mana jaringan LAN terdiri dari 2 komputer dan 1 laptop, kemudian 1 lagi PC dan dihubungkan nanti dengan 1 perangkat switch. Sehingga nanti komputer yang satu dengan satu lainnya bisa saling berkomunikasi di dalam satu jaringan atau membentuk sebuah jaringan LAN. Di sini sudah tersedia, ada 1 buah laptop dan kemudian ada 1 buah komputer. Jadi di sini ada 2. Ada 1 laptop dan kemudian 1 komputer. Di sini juga disediakan 1 buah switch, mereknya TP-Link seri TL-F016D. Switch ini terdiri dari 16 port, jadi bisa dihubungkan sampai 16 komputer menggunakan switch merek TP-Link. Jadi, masing-masing dari komputer tersebut, baik laptop maupun PC, dihubungkan dengan menggunakan kabel. Jadi sudah disiapkan juga 2 buah kabel, yaitu 1 warna hijau dan 1 warna biru. Kabel yang digunakan adalah kabel yang sudah dikrimping dengan type straight. Untuk menghubungkan komputer ke switch, setelah dihubungkan, baru dikonfigurasi IP masing-masing komputer. Lalu, sekarang dihubungkan dulu kabelnya ke komputer. Sekarang, sudah dihubungkan 2 buah komputer ke dalam switch masing-masing kabel, dan komputer dihubungkan ke switch kabel hijau dan kabel biru. Di sini ada lampu indikatornya yang menunjukkan bahwa kabel tersebut sudah terhubung ke komputer, dan komputer pun sudah dihidupkan. Lalu di sini akan memulai mengkonfigurasi IP-nya pada komputer. Masuk ke setting di pojok kanan bawah, lalu tekan kanan dan pilih Open Network and Internet Setting. Setelah masuk, pilih Change Adapter Option dan lalu pilih Ethernet 2, klik kanan dan pilih Properties. Dan setelah terbuka menunya, pilih Ethernet Protocol version 4 dan pilih Properties. Lalu ketik IP-nya sebagai berikut: 192.168.1.11 dan subnet masknya 255.255.255.0. Dan hanya itu saja untuk menghubungkan 2 komputer. Lalu kita pindah ke laptop dan sama seperti yang tadi, klik Change Adapter Option. Kalau sudah tersambung, akan terlihat Ethernet Network 27. Klik kanan, pilih Properties, dan pilih IP-Form 4 Properties. Dan ketik IP-nya 192.168.1.22. Dan subnet masknya 255.255.255.0. Hapus gateway dan DNS-nya. Dan sudah jadi IP ini 192.168.1.22. Lalu masuk command prompt dan ketik ping 192.168.1.11. Dan kalau sudah tersambung akan muncul tulisan seperti itu. Oke, untuk mengetesnya, buka DOS, lalu ketik mcd, enter. Nah, sekarang kita ping 192.168.1.22 min T, lalu enter. Sudah reply juga. Jadi komputer 1 ini dengan komputer 2 atau PC dengan laptop sudah tersambung
dan membentuk sebuah jaringan LAN dengan menggunakan switch. Oke, jika switchnya dicopot, kita coba ini salah satu saja kita copot ya. Maka dia akan failure sama di sini juga request timeout karena salah satu kabelnya kita copot. Jadi, dia tidak akan bisa melakukan komunikasi antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Sekarang kita coba sambungkan. Nah, di sini saya sudah sambung. Ini kelihatan dia sudah nyambung kembali. Di sini juga sudah reply atau sudah tersambung satu sama dengan yang lainnya. Demikianlah cara membuat jaringan LAN sederhana dengan menggunakan 2 buah komputer dan 1 buah switch. Jadi, dengan tersambungnya 2 komputer ini, mereka bisa saling sharing data atau sharing file, kemudian sharing printer, sharing internet, dan pengertian ping. Ping adalah sebuah perintah dalam komputer untuk mengukur waktu yang diperlukan oleh data untuk pergi dari pengirim ke penerima dan kembali. Ini digunakan untuk menguji koneksi jaringan dan mengukur respon waktu antara 2 perangkat. Semakin rendah nilai ping, semakin cepat koneksi. Pengertian ipconfig. ipconfig adalah salah satu perintah pada sistem operasi Windows yang berfungsi untuk menampilkan konfigurasi IP komputer. Dengan menggunakan utilitas ini, maka user dapat melihat konfigurasi apa saja yang telah diatur di komputernya. Software aplikasi adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contoh program aplikasi yang sering digunakan pada komputer yaitu Microsoft Office hingga Adobe Photoshop. Software bantu adalah suatu program untuk membantu sistem operasi. Router. Router adalah perangkat yang menghubungkan 2 atau lebih jaringan atau subjaringan yang menggunakan paket switch. Router memiliki 2 fungsi utama: mengelola lalu lintas antara jaringan-jaringan ini dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju, dan memungkinkan beberapa perangkat menggunakan koneksi. Pengertian hub. Hub adalah suatu perangkat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan yang lain dalam lingkup jaringan yang sama. Komputer terhubung dengan perangkat yang dikenal dengan istilah network ini, maka dapat saling bertukar informasi antara satu sama lain. Pengertian switch. Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Perbedaan hub, router, dan switch. Setiap perangkat memainkan peran unik dalam komunikasi jaringan. Dengan router mengelola konektivitas jaringan, switch memfasilitasi komunikasi tingkat perangkat, dan hub menyediakan konektivitas dasar tanpa kemampuan pengambilan keputusan yang cerdas. Pengertian kabel koaksial. Kabel koaksial adalah BNC, yaitu singkatan dari Bayonet Neural Connector, atau dengan sebutannya yang lebih umum yakni coax. Ia sebuah kabel listrik dengan konduktor tembaga dan pelindung isolator pada sekitarnya. Kabel koaksial ini dasarnya menggunakan 2 buah konduktor supaya dapat bekerja dengan efektif. Pengertian kabel UTP dan STP. Kabel pasangan berpilin atau berbelit adalah sebuah bentuk kabel yang 2 konduktornya digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan gangguan elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel pasangan berbelit tak terlindung, dan wicara silang di antara pasangan kabel yang berdekatan. Kabel STP merupakan kabel twisted pair berisi kertas timah atau foil, pembungkus ekstra, atau jaket jalinan tembaga. Ini berguna untuk melindungi kabel dari cacat seperti pemotongan, kehilangan bandwidth, kebisingan, dan sinyal gangguan. Perbedaan kabel UTP dan STP. Perbedaan utama antara UTP dan STP adalah bahwa STP memiliki pelindungan tambahan di luar kabel untuk melindungi dari frekuensi elektromagnetik dan radio frekuensi. Sementara UTP tidak. Kabel UTP dikelompokkan untuk menggunakan istilah kategori atau biasa disebut CAT. Pengertian dan perbedaan kabel strike and crossover. Pengertian kabel strike dikutip melalui buku berjudul Media Transmisi Telekomunikasi ditulis oleh Sugeng Purbawanto 2020. Kabel strike atau kabel lurus adalah suatu sistem pengkabelan yang mana antara konektor ujung satunya dengan konektor ujung lainnya mempunyai sebuah urutan warna sama. Kabel crossover Ethernet adalah kabel crossover untuk Ethernet yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputasi secara langsung. Ini paling sering digunakan untuk menghubungkan 2 perangkat dengan tipe yang sama.
Dua komputer atau dua switch satu sama lain. Kabel straight merupakan jenis kabel yang berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, sedangkan kabel crossover berfungsi sebagai penghubung antara dua perangkat yang sama. Itulah perbedaan antara kabel straight dan cross. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah kabel yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi cahaya, yang selanjutnya dialirkan dari sebuah titik kepada node lain. Sinyal dari fiber optik dilakukan ke dalam bentuk cahaya melalui transmitter untuk mengantarkan informasi data menggunakan pulsa cahaya. FO dan koaksial. Perbedaan antara kabel koaksial dan serat optik adalah kabel koaksial merupakan kabel yang dibungkus dengan metal lunak, sementara serat optik merupakan kabel yang terbuat dari serat-serat kaca yang tipis dengan diameter yang sama dengan diameter rata-rata rambut manusia. Perbedaan kabel koaksial dan UTP. Kabel UTP uncertain wire adalah kabel yang terdiri dari 8 warna berbeda dan memiliki 4 pasang wire yang dibungkus dengan pengaman pada kabel UTP. Masing-masing kabel akan saling melilit tiap wire-nya kabel. Koaksial adalah kabel yang hanya memiliki satu konektor saja yang dipasang pada pusat kabel. Pengertian konektor. Pengertian konektor secara umum, konektor adalah alat yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Pengertian lainnya, konektor adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan elektronik ke kabel fiber optik. Perbedaan konektor RJ45 dan RJ11. Konektor RJ45 dan RJ11 tidak hanya berbeda dalam bentuk dan ukuran, tetapi juga dalam jumlah pin yang dimilikinya. Konektor RJ45 lebih besar, memiliki 8 pin dan dapat menangani 8 kabel, sedangkan konektor RJ11 lebih kecil, memiliki 4 hingga 6 pin dan hanya dapat menangani 4 kabel. Berikut adalah desain jaringan di sebuah perusahaan yang memakai topologi star. Topologi star merupakan salah satu konfigurasi jaringan komputer yang paling umum digunakan. Dalam konfigurasi jaringan ini, semua perangkat yang terhubung ke perangkat switch terangkai seperti struktur bintang. Dan adapun kelebihan topologi star, jika satu node mengalami kegagalan, maka yang lain masih bisa berfungsi. Memiliki performa jaringan yang tinggi karena tidak ada tabrakan data yang dapat terjadi. Topologi star lebih mudah untuk mendeteksi kesalahan dalam jaringan. Dan adapun kekurangan topologi star, yaitu membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi bus. Proses komunikasi topologi star sangat bergantung pada perangkat pusat, seperti switch. Desain tersebut menggambarkan sebuah perusahaan komputer-komputer yang terhubung pada satu pusat, yaitu ke switch. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.